lagi dengan Lembu Tambu di Jurnal Lembu, dan kali ini gue pengen bahas sedikit tentang saham yang namanya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini ada beberapa tools yang bisa dipakai. Disclaimer on dulu, ini tujuannya bukan untuk merekomendasi saham, tapi hanya ingin memperkenalkan beberapa tools yang membantu kita buat para pemula dan yang juga udah master ya, untuk ngebantu ngelihat Bank Jawa Timur, Bank Jamtim, dengan kodenya adalah BJTM, emiten sahamnya itu badan usaha milik daerah di Provinsi Jawa Timur, didirikan 17 Agustus 1961 dengan bentuk perseroan terbatas. Lalu perkembangannya berubah menjadi status badan usaha milik daerah. Nah, data sekarang nih, data Indonesian Stock Exchange bisa dibuka di Google, di browser ya, di Google. Awalnya tahun 2007, bahkan tahun 2017 kayaknya waktu itu belum bisa dan belum ada dinamika untuk ngelihat grafiknya gitu ya. Mungkin karena akhirnya ketangkep bahwa ada banyak keinginan orang untuk melihat data dari Google, maka kalau dari keseluruhan di sini, dari datanya kita saya sendiri biasanya pakai data untuk ngelihat secara di Google itu pakai langsung di seluruhnya max ya, posisinya max ya. Jadi langsung kelihatan grafiknya waktu pas isu wabah COVID kemarin tuh sampai jatuh dalam itu di 20 Maret ya. Pas 20 Maret itu jatuhnya dalam banget. Nah, pertanyaannya, kalau grafik ini nggak bisa memperlihatkan apa-apa, siapa yang keluar ya, berapa yang keluar ya, orang yang keluar. Tapi sedikit kita lanjut. Saya buka ini namanya IDN Financial. Kita lihat kondisinya, datanya. Ini overview-nya, banknya, datanya. PT Bank BJTM didirikan 17 Agustus 1961 ya. Secara di sini ada data-data di IDN Financial. Di IDN Financial itu ada data dividennya sendiri, udah membagi di IDN Financial 2015, 2016, 17, 18, 19. Jadi setahun sekali ya, datanya ini dikasihnya setahun sekali. Lalu dari di sini financial datanya bisa dilihat dari Q3 2018 hingga Q4 2019. Jadi yang paling tinggi adalah Q4 2019-nya. Revenue-nya di situ udah kelihatan angkanya ya. Lalu net profitnya tidak terlalu tinggi, yang paling tinggi net profitnya didapat pada saat Q1 dan Q2. Nah gitu. Jadi Q4 nya 2019 revenue-nya cukup tinggi, tapi net profitnya kecil dibandingkan Q1 dan Q2. Oke ya. Dan kalau di IDN, keunggulannya dengan website idnfinancials.com itu kita bisa lihat emiten saham yang sejenis ya. Kalau BJTM, emiten saham yang sejenisnya yang urutan pertama berdasarkan market cap-nya adalah BCA, BRI, BMRI, BNI, Bank Mega. Nah, itu 5 teratas ya. Jadi sekali lagi BCA, BBRI, BMRI, BNI, dan Bank Mega. Jadi itu adalah 5 yang teratas. Nah, itu datanya bisa kelihatan semua. Nanti saya taruh ada di description untuk bisa kita sama-sama belajar lihat datanya ya. Sekali lagi ini cara cepat aja untuk melihat sumber data dari perusahaannya ya. Lalu saya lompat untuk melihat tentang BJTM. Nah, soalnya di RTI Analytics itu ada
pemberitahuan bahwa BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jakarta Timur, Jawa Timur itu membagi dividennya Rp48 per lembar, dan beruntungnya kumdate-nya hari terakhir untuk mendapatkan, kalau bagi Anda yang mau beli, seorang investor mau beli sahamnya, paling lambat tanggal 5 Mei kalau nggak salah, itu hari Selasa. Kumdate itu hari terakhir kalau Anda mau beli untuk mendapatkan sahamnya. Tapi kebetulan kayaknya sahamnya udah dari gambar di sini dia udah terbang ya. Nah, kalau kita lihat 1 hari, 5 hari, sebentar nih datanya dikeluar, di 5 hari, waktu yang per 1 hari itu waktu itu posisinya 550 ya. Ya, ini 5 harinya udah lumayan ya, nggak terlalu tinggi banget. Tapi jeblok waktu di 19 Maret ya, tanggal 19 Maret itu jeblok banget, dan kemudian naik perlahan-lahan. Tapi max-nya hari ini cukup tinggi juga untuk terbangnya ya. Saya lanjut dulu ya. Di sini dari profilesnya, kalau dari data profilesnya saya merujuk dulu berdasarkan data yang di RTI Bisnis, cash flow-nya minus 6 triliun. Ibaratnya cash flow tuh kalau kita perusahaan itu berjalan atau kita ini berjalan, kita tuh sebenarnya kantong kita tuh minus apa enggak gitu. Jadi duit yang kita sebenarnya kita jalan-jalan atau kita pergi kemanapun sebenarnya kita bawa duit nggak sih? Nah itu cash flow. Kalau positif biasanya berarti dia pegang duitnya segitu banyak, jadi ada dananya. Ada dananya ya, dia pegang. Tapi sayangnya sini cash flow-nya dia minus berdasarkan RTI Bisnis ya. Lalu dividennya dia nanti tanggal 5 itu hari terakhir, 5 Mei. Tapi dia udah memberi dividen sekali setahun, tahun 2015, 2016, 17, 18, 19. Dan biasa kalau menurut data biasa dikasih di bulan, kebetulan biasanya dia ngasih di bulan 2, bulan Februari. Tapi 2018 dan 2019 berdasarkan performa kinerja tahun lalu dikasihnya di bulan 5 ya. Jadi rata-rata bulan 5, 6 itu pembagian dividen perusahaan. Dan beruntungnya cukup tertib juga BJTM, dia udah di data di RT Bisnis ini udah diperlihatkan Q1 untuk 2020-nya, Q1 bulan Maret terakhir periodenya itu udah kasih ininya ya, EPS-nya berapa, earning per share-nya untuk Q1 2020, keren ya. Jadi datanya tertib. Semoga ini data ini ya menunjukkan benar-benar kinerja secara data ya, disclaimer on ya, sekali lagi ya, kita melihat berdasarkan data. Nah, untuk shareholder dia Pemda-nya, untuk shareholdernya sendiri BJTM ini Pemda-nya itu tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, share-nya 51,14, masyarakatnya hanya mendapatkan saham publik itu 20,52% ya. Jadi kurang lebih demikian. Jadi kadang-kadang saya suka ngamatin kalau secara fundamental, secara langsung cepat, biasanya saya langsung melihat key statistiknya fundamental data, yaitu salesnya berapa triliun, equity-nya berapa triliun, asetnya berapa triliun, liability-nya berapa triliun, cash flow-nya kalau usahakan jangan minus gitu ya, operating profit terus dan net profit-nya ya, itu jadi harus sedikit dilihat ya. Lalu di sini terakhir, nah ini ada satu website yang namanya duniainvestasi.com. Kadang-kadang kalau dalam technical analysis biasanya saya juga sering lihat data ya, datanya itu data pergerakan open, high, low, close-nya gitu ya. Dan kemarin ini semenjak bulan April kita terjadi yang luar biasa jatuh ya, harga saham jatuh gitu. Dan di sini kita bisa lihat langsung untuk BJTM-nya di bulan April itu datanya menunjukkan banyak foreign, jadi investor asingnya banyak yang keluar, walaupun dia pergerakan naik
tapi banyak banget investor asing yang keluar gitu ya. Aneh kan? Di sini warnanya foreign volume-nya ini di sini warnanya merah, tapi secara grafik dia bergerak ke atas, berarti domestic investor itu banyak yang masuk dan foreign volume-nya ini banyak yang keluar gitu ya. Nah gitu. Nanti dengan dunia investasi ini Anda bisa lihat juga misalnya kayak saham yang lain ya, emiten yang lain misalnya BCA, BMRI, atau mungkin Anda melihat sekarang lagi yang melejit UNVR yang melejit ke atas ya. Jadi bisa dilihat dengan cara gini. Tapinya terakhir saya ingin tutup dengan poin ini. Sektor dan industri apa yang bisa mengalahkan pergerakan IHSG selama 10 tahun terakhir? Ya, saya akan selalu tutup dalam diskusinya tentang saham. Sektor dan industri apa yang telah mengalahkan IHSG selama 10 tahun terakhir. Saya setting di sini tanggal 1 Januari 2010 dan ini tanggal 1 Mei 2020 dan jawabannya adalah yang paling tertinggi berdasarkan data, sekali lagi saya berdasarkan data, adalah sektor keuangan 14,44%. Sedangkan untuk mana di sini belum komposit IHSG gabungan, indeks harga gabungan cuma 86,1%, sedangkan finance melonjak ke angka 214. Consumer kedua ditempati oleh consumer ya, consumer ketiga manufaktur, terus kemudian ada trade. Nah gitu. Nah ini sektornya gitu. Pertanyaannya mungkin terakhir, jadi dilihat dari gambar, finance tetap unggul selama 10 tahun terakhir. Jadi mungkin ini bisa menjadi Anda untuk bisa diolah kembali. Pertanyaannya, di dalam finance ini industrinya apa aja ya kan gitu. Di dalam consumer ini industrinya apa aja, manufakturnya apa aja. Gampang banget lihatnya. Buka lagi IDN Financials, Anda lihat di atas, lalu lihat companies-nya. Kalau misalnya di sini ada companies-nya, terus kemudian Anda lihat tadi kan pertama yang paling menonjol kan adalah finance. Nah ini datanya udah ada keluar ya, data di IDN-nya ini keluar dan Anda tinggal lihat aja seluruh ini finance ya, industrinya finance ya. Finance itu semua tentang keuangan dan ini banyak banget ya, dan ini banyak banget. Anda bisa lihat semua diurutkan yang paling market cap-nya paling banyak ya gitu. Oh ada satu lagi websitenya untuk bisa ngelihat secara keseluruhan lagi, namanya investing.com. Tunggu review gua yang lainnya. Jangan sampai lupa untuk like dan subscribe-nya agar lo tetap bisa ngelihat siaran dari gue, postingan dari gue, agar tahu tentang sekelumit sedikit kita bahas tentang semua saham, khususnya saham-saham yang berdividen. Salam dari gua, Lembu Tambun, salam cerdas finansial.